Kita ke informasi berikutnya, memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, ketimbangan akses kesehatan dan vaksinasi masih terjadi. Bahkan beberapa negara kekurangan tenaga kesehatan. Melalui TRIPS waiver atau proposal kesetaraan akses vaksin dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19 masih diperjuangkan beberapa negara termasuk Indonesia dan diharapkan mampu menjawab isu kesetaraan tersebut. Lalu sejauh mana perkembangan TRIPS waiver? What we are seeing is now that even though we have the vaccines, it's difficult to sort of deploy the vaccines in terms of getting the right tools, being able to pay the doctors. Actually, one of the problems we're having now is that a lot of nurses are being, migrating into Europe and other shores to go and do the nursing functions there. So we don't have enough healthcare workers to respond. Itulah temuan salah satu fakta di Afrika awal Februari lalu. Tidak hanya minim tenaga kesehatan, benua Afrika masih menjadi sorotan WHO terkait vaksinasi yang baru mencapai 11% vaksin satu dosis dari total populasi. Ketika benua lain seperti Amerika dan Asia Pasifik yang sudah mencapai 70%, Eropa 60%, dan Timur Tengah sekitar 50%. Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, ada beragam skema kesetaraan akses kesehatan dan vaksin global. Salah satunya TRIPS waiver atau Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights merupakan perjanjian yang menetapkan standar minimal untuk regulasi hak kekayaan intelektual atau HKI di negara-negara WTO. Prinsipnya, tujuan akhir persetujuan proposal ini mendorong solidaritas global hadapi pandemi COVID-19. Namun, pembahasan TRIPS waiver masih alot antara negara penentang seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan negara pendukung, salah satunya Afrika, India, Rusia, dan Indonesia. Message yang kita sampaikan dan pertanyaan yang kita sampaikan, apakah kita merasakan bahwa ini kita hidup di satu planet? Apakah kita merasakan bahwa ada emergency? Kalau kita sama-sama menganggap ini emergency situation, jadi berarti has to have an emergency response. Nah, makanya kita dorong adanya TRIPS waiver tersebut. Respon emergency atau tanggapan darurat, itulah kenapa negara pendukung hingga saat ini terus mendesak WTO untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dan melindungi hak kekayaan intelektual terkait penahanan dan penanganan COVID-19. Jadi prinsip yang kita pegang adalah nobody is safe until everyone is safe. And for them to be safe, you need to have the vaccine, you need to have the therapeutic medicine. Mesti ada pengecualian yang memungkinkan agar kita aman dulu, stabil. Jadi isunya bukan simply issue of compulsory licensing per se, tapi juga you have to look at the global situation. TRIPS waiver pertama kali diajukan Oktober 2020 lalu dan belum menemukan titik terang. Indonesia memanfaatkan momentum presidensi G20 sekaligus co-sponsor TRIPS waiver akan terus perjuangkan proposal tersebut karena tercapainya pemulihan ekonomi dunia tergantung pada keadilan kesehatan dan penyelesaian pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia.